Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Henry STD. Kita di Slow Video. Oke teman-teman, kali ini saya ingin sedikit berbagi pengalaman tentang kegantungan baru yang merebak di pandemi COVID-19 kali ini. Suasana yang tidak menyenangkan dikepung oleh wabah COVID, tapi muncul kemudian hobi baru, yaitu untuk bersepeda. Saya lebih banyak ingin berbagi pengalaman bagaimana saya akhirnya juga ikut, bisa dibilang euforia, menggandrungi hobi baru bersepeda. Tapi saya juga punya pertimbangan tertentu mengapa saya tanda kutip ikut-ikutan bersepeda. Karena di saat COVID seperti sekarang, banyak waktu yang kita lewatkan di rumah. Sementara di satu sisi kita juga harus menjaga kesehatan dan imunitas. Bersepeda menurut saya menjadi jawaban. Karena dengan bersepeda kita bisa berolahraga sekaligus memperoleh sinar matahari dan rekreasi secara murah meriah. Dengan rekreasi diharapkan akan memunculkan kegembiraan dan mendukung imunitas tubuh kita. Tapi juga dengan bersepeda kita harus punya catatan, jangan bergerombol atau berkerumun, sebab itu nanti agak susah untuk kita menjalankan protokol COVID. Tapi persoalan lainnya, ketika saya ingin bersepeda, menemui tantangan baru, yaitu banyak orang punya hobi bersepeda dalam waktu bersamaan. Alhasil, stok sepeda ludes di hampir semua toko sepeda. Bahkan di all shop sekalipun akan kesulitan menemukan full bike di saat-saat seperti sekarang ini. Kalaupun ada, harganya melambung tinggi. Bahkan di visual opening video ini saya tampilkan sepeda-sepeda merek luar negeri, dan itu habis. Kalaupun ada, seperti saya bilang tadi, harganya sudah tidak wajar. Konon katanya banyak pedagang atau spekulan yang menggoreng-goreng harga, memanfaatkan situasi ini. Tapi di keinginan untuk bersepeda sudah sangat mendesak. Karena kelamaan di rumah juga bisa menimbulkan persoalan baru menurut saya. Akhirnya saya berpikir ulang, karena saya harus membeli beberapa sepeda untuk anggota keluarga lainnya, karena rencananya ingin bersepeda bersama mereka. Tapi dengan harga yang gila-gila seperti sekarang, saya harus mencari solusinya. Dengan dana terbatas, tapi harus juga memperoleh sepeda atau bakal sepeda yang setidaknya awet, tangguh, tidak mudah rusak. Ya, beranjak dari motivasi itu mencari sepeda yang frame-nya khususnya tangguh, kuat, awet. Tapi opsi untuk membeli sepeda baru jelas saya coret dari daftar rencana saya karena harga yang gila-gila tidak masuk akal tadi. Tapi anehnya pula, sepeda bekas pun banyak didapati dibanderol dengan harga yang menyamai sepeda baru. Gilanya lagi, sepeda bekas dengan harga tinggi itu pun silaku. Bahkan aku keras
Dua opsi yang saya coret dari rencana saya yaitu membeli sepeda baru dan membeli sepeda bekas sekalipun. Karena catatannya saya harus beli beberapa sepeda untuk anggota keluarga lainnya. Pilihan berikutnya adalah saya harus membangun sepeda. Membangun sepeda diawali dengan memilih frame sepeda, kemudian pelan-pelan memang harus punya kesabaran untuk mengumpulkan part-part bekas lainnya. Menurut saya it's okay, part bekas, frame bekas, tapi dengan catatan tadi frame-nya harus tangguh. Itu menjadi tantangan tersendiri bagi saya untuk memperoleh beberapa frame tangguh itu. Saya kemudian menggali dari berbagai referensi, kira-kira frame apa yang memenuhi kriteria saya tadi. Harga terjangkau, tapi kualitas tangguh. Setelah browsing dan membaca referensi review dari beberapa sumber, ada titik terang, yaitu saya harus memperoleh frame sepeda federal. Kenapa frame sepeda federal? Sepeda ini muncul di penghujung tahun 80-an dan berjaya di awal-awal tahun 90-an. Kalau nanti informasi yang saya sampaikan keliru, mohon kawan-kawan memberi masukannya di kolom komentar. Jadi frame yang dibuat oleh Honda, motor Honda yang kita kenal saat ini, itu memiliki kualitas yang agaknya tidak diragukan lagi. Terlebih produksi federal itu pernah digunakan oleh Mas Paimo, orang Indonesia yang melakukan keliling dunia, puluhan negara, beberapa benua, dilintasinya dengan menunggangi federal. Keberhasilan Mas Paimo itu menjadi legitimasi akan ketangguhan frame federal. Makanya kemudian banyak pencinta-pencinta sepeda federal yang tergabung dalam komunitas federalis, dan sampai sekarang mereka tetap eksis bahkan berkembang di era pandemi ini. Artinya sudah puluhan tahun frame itu digunakan, tapi kualitasnya saya beberapa kali ngeliat di jalanan dan di YouTube, kualitasnya masih mumpuni. Berbekal itu pula saya akhirnya memutuskan untuk mencari frame federal. Bukan persoalan mudah untuk memperoleh frame federal di saat-saat seperti sekarang ini, ketika semua orang nyaris ingin bersepeda. Saya harus kembali menggali kesabaran saya, membuka lumbung-lumbung kesabaran saya, karena saya harus pantengin Facebook grup jualan sepeda bekas. Saya terhitung mengikuti 7-10 grup Facebook yang menjual sepeda bekas dan part-part bekas. Untungnya kesabaran berhari-hari itu untuk memantau dagangan-dagangan yang ditampilkan di Facebook grup itu membuahkan hasil. Saya memperoleh beberapa alternatif frame sepeda federal yang bekas dengan harga yang terjangkau. Untuk saat-saat sekarang harga-harga yang ditawarkan itu termasuk sangat terjangkau dibanding membeli yang baru atau yang full bike bekas. Tapi kondisinya rata-rata frame yang ditawarkan itu adalah kondisi yang apa adanya. Artinya frame yang sudah puluhan tahun itu dari tahun 90 sampai sekarang tahun 2020 itu kondisinya sudah banyak yang berkarat, tapi tidak keropos, tidak masih memungkinkan untuk dipoles kembali. Beberapa terjadi tawar menawar, nego tipis, nego halus. Akhirnya saya dapat beberapa frame federal
Bukan berarti perjuangan selesai sampai di situ, karena kondisi yang apa adanya dan sekujur tubuh frame itu yang rata-rata materialnya besi itu sudah penuh karat. Saya harus membersihkan itu satu persatu, kemudian saya repaint ulang lagi dengan menggunakan cat pilok dalam rangka hemat wall api tadi itu. Untuk melihat tahapan-tahapan yang harus saya lakukan untuk memoles frame federal itu seperti apa, berikut saya dokumentasikan video-videonya. Gitulah perjuangan panjang yang harus saya lalui untuk memperoleh frame sepeda yang layak untuk dibangun. Ya, setelah memperoleh frame-frame itu, yang ternyata saya menjadi keranjingan dengan untuk mengumpulkan frame-frame federal ini, karena setelah saya peroleh langsung dan saya bersinggungan hampir beberapa minggu dengan frame-frame tersebut, ternyata memang banyak keunggulan-keunggulan dari frame federal ini. Selain walaupun dia banyak karatnya, tetapi dia dengan beberapa tahapan proses tadi itu bisa hilang dan frame-nya masih tetap utuh, masih tetap kokoh. Kemudian juga ketika di repaint
cukup menarik. Persoalan barunya kemudian adalah mengumpulkan part-part untuk merakit frame itu menjadi full bike. Lagi-lagi opsi yang saya akan tempuh adalah berburu di Facebook group atau sosmed lainnya yang menjual part-part bekas. Mungkin ada beberapa pengalaman bahwa part sepeda pun sekarang agak susah. Kalaupun ada, harganya juga melonjak jauh. Tapi beberapa kali saya menemukan part-part bekas sepeda itu dijual dengan harga manusiawi. Mungkin mereka ingin mengupgrade part sepeda mereka dan mereka ingin menjualnya secara cepat untuk memperoleh gantinya secara cepat pula. Ya, momen-momen seperti itu yang harus saya pantengin, mau tidak mau menjadi rajin untuk menengok ke akun-akun Facebook itu. Beberapa sepeda berhasil saya kumpulkan part-partnya dan terbangun beberapa sepeda. Kalaupun kemudian saya masih punya stok-stok frame sepeda federal lainnya, itu karena saya sudah kepincut dengan sepeda federal tampaknya, karena memang kualitasnya luar biasa menurut saya untuk ukuran sepeda yang berusia puluhan tahun. Bahkan frame sepeda ini yang terbuat dari besi, steel, high-tin, itu ada beberapa teman yang sudah pernah mencobanya untuk touring jarak jauh, bawa beban cukup banyak dan tidak masalah. Tampaknya mungkin pengalaman saya ini terhadap sepeda federal bisa memberi gambaran bagi kawan-kawan yang sudah punya sepeda dan ingin menambah sepeda. Coba deh cicipi keistimewaan sepeda federal. Mungkin bisa dimulai dengan berburu frame-nya dulu, atau ada juga yang menjual full bike federal tapi dengan harga yang cukup lumayan sekarang. Sampai sini dulu video saya. Mohon maaf kalau banyak keterbatasan dalam video ini, karena sesungguhnya saya hanya ingin berbagi pengalaman sekaligus mendokumentasikan hal-hal baru yang saya jalani selama ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.